dalam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ya, luar biasa. So ada mujizat-mujizat di sana, tapi mereka belum bertobat. Kenapa mereka belum bertobat? Kemarin kita baca, kamu ini anak Yusuf. So anak Yusuf bagaimana melakukan Dari mujizat? Nazaret ya. Anak Yusuf orang sederhana. Dia tukang kayu. Bagaimana dia menjadi Mesias Israel? Tidak mungkin. Dalam kepala Yahudi, Bapak Ibu, dari zaman dulu sampai hari ini, Mesias itu seorang kaya dari keluarga besar, dari kota besar. Ini Mesias mereka. Dan dia adalah kepala tentara yang besar. Yesus masuk ke Yerusalem atas keledai. Raja Daud menaklukkan Yerusalem. Saya tanya, waktu Raja Daud dia mau mendirikan bait suci, kenapa dia tidak bisa? Karena firman Tuhan katakan, Darah. kamu tidak boleh. Karena Darah. kamu penuh atau pendarah. Tapi Yesus, Raja Damai. Mereka tidak menunggu Raja Damai. Orang Yahudi menunggu raja perang yang akan menaklukkan Yerusalem sama seperti Raja Daud. Ini bedanya. Mereka kurang ngerti Yesus itu siapa. Karena itu Bapak Ibu mereka belum bertobat. Khususnya 3 kota ini. Ya. Lanjut. Celakalah engkau Korazim, Celakalah engkau Korazim. Ini Korazim. celakalah engkau Betsaida, Betsaida sebelah sana. Kota Petrus, Betsaida. Dalamnya ada satu mujizat disebut orang buta yang melihat. karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Sodom Bapak Ibu, maksudnya ini Sodom Gomora. Kenapa hancur? Karena banyak dosa di sana, homoseksualitas. Tapi kalau orang homoseksual ini maksudnya sudah melihat mujizat yang saya melakukan di sini, mereka pasti percaya. Kamu sangat keras. Sudah lihat 10.000 mujizat Masih. dan kamu tidak percaya. Kasihan kamu. Engkau akan turun sampai ke dunia orang mati. You will go down to hell. Ini Bapak Ibu, kita dapat janji ini. Ini pasti ada janji. Yesus sangat marah tapi dia berjanji. Engkau akan turun sampai ke dunia orang mati. Sekarang Bapak Ibu, kita ambil sejarah Israel. Cerita lagi. Banyak cerita ada. Saya sudah belajar ini Bapak Ibu, ayat ini di kuliah Bethlehem. Tapi Bapak Ibu, saya belum waktu itu belajar sejarah. Saya hanya dapat teologi. Menurut saya, kalau belajar teologi tidak cukup. Harus gabung teologi sama sejarah. So 2008 saya masuk kuliah Haifa. Dan saya murid yang paling malas di kelas. Selalu ngantuk. Waktu itu saya ngantuk, ada seorang guru masuk tinggi sekali. Dia pakai kipas. Waktu itu dia mau atau kita belajar tentang gempa-gempa bumi di Israel. Saya ngantuk. Semua tulis seperti ibu-ibu. Saya tidur. Karena waktu itu panas sekali. So dia katakan, saudara-saudaraku, hari ini kita belajar tentang gempa bumi. Saya mulai di Galilea. Gempa bumi tidak ada banyak di Israel, puji Tuhan. Tapi ada beberapa gempa bumi besar sekali. Dia katakan, ini yang bersaksi hari ini bukan saya, itu orang Yahudi. Yahudi maksudnya apa Bapak Ibu? Ini hari ketiga. Kita harus mengerti Yahudi. Artinya mereka baca dari Kejadian sampai Maliaki. Jadi Lukas, Markus, Matius, orang Yahudi tidak pakai. Soalnya ini bukan kitab mereka. Injil Kerajaan. So dia katakan, ada gempa bumi besar sekali di Galilea. Kenapa besar? Karena sebelum gempa bumi ini terjadi, ada 66 kota dan kampung di Galilea.
Termasuk Bapak Ibu seperti Nazaret, Kana, Tiberias. So jadi setelah gempa bumi ini selesai, sisanya 63 kota. 3 kota dihapus completely Bapak Ibu dari peta Israel. Saya masih tidur. Dia katakan apa? Kota pertama saudara namanya Korazim. Saya bangun. Korazim, kapan saya dengar nama Korazim? Ya waktu saya belajar di kuliah Haifa, di Bible College Bethlehem, saya sudah dengar nama Korazim disebut dengan 2 kota lain. Mungkin satu Kapernaum. Ya, Kapernaum, Korazim, Bethsaida. Ini 3 kota yang dikutuk. So kota Korazim hancur tahun 749. Yang sangat lucu Bapak Ibu, orang Yahudi ini, dia katakan apa? Kota yang kedua namanya Bethsaida. Saya full bangun. Bethsaida Korazim hancur dalam 1 menit bersama tahun 749. Dia bilang kota yang ketiga namanya Kapernaum. 749. 3 kota ini udah selesai dalam 1 menit. Hanya 3 kota ini. Saya pasti bangun dan saya mau tanya. Guru, saya mau tanya. Yes, mister, mau tanya apa? Kenapa 3 kota ini? Dia bilang, saya kurang ngerti maksudmu. Kenapa 3 kota ini yang hancur? Kenapa Tiberias masih ada? Kenapa Kana masih ada? Kenapa Nazaret masih ada? Kenapa Bechan masih ada? Kenapa Almagor masih ada? Kenapa 3 kota? Kenapa Katsrin masih ada? Kenapa Genosar masih ada? Genoseret. Kenapa 3 kota ini tidak ada lagi? Dia katakan, saya kurang ngerti maksudmu. Saya mau share sesuatu. Dia bilang apa? No, jangan share. Dia pasti sudah dengar. Ini guru. Dia tahu ini disebut dalam Injil Kerajaan. Tapi dia takut. Saya akan share sesuatu depan yang lain. Dia kata, no, tidak ada waktu. No, saya harus share. So, yang di kelas mereka curiga. Mereka katakan, Ramzi, kamu mau katakan apa? Please. Ya, saya katakan, saya sekarang dapat jawaban luar biasa. Saya belajar teologi tapi tidak ada jawaban di dalam. Waktu saya gabung teologi sama sejarah, saya ngerti sesuatu luar biasa. Saya ngerti kenapa gempa bumi terjadi tahun 749 dan 3 kota ini sudah hancur. Karena ini 3 kota yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Karena dalam ayatnya dia janji dia akan atau mereka akan turun sampai ke dunia orang mati. Hari ini kita datang untuk bersaksi tentang janji Kristus. Lihat Korazim, nanti kita akan pas lewat Bapak Ibu yang namanya Bethsaida, dan terakhir kita akan masuk Kapernaum. 3 kota ini sudah habis Bapak Ibu. Yang tinggal di Kapernaum hanya 2 rombong hari ini. Ada biara Fransiskan, tapi penduduknya 4.000 sudah mati atau sudah lari, saya tidak tahu. Tapi Kapernaum, Bethsaida, Korazim hanya sisa-sisa hari ini. Yang tinggal di sini siapa? Pelanduk. Hanya pelanduk. So ini bagaimana kita ngerti orang yang katakan kami sangat murni, setiap hari mereka pentahiran, mereka tidak ada lagi. Pelanduk yang buku imamat katakan haram. Sangat najis, haram, Ada. masih ada. Ini untuk mengerti firman Tuhan bagaimana, buku imamat bagaimana. So jadi benar, Yesus Bapak Ibu itu ada tes bukan buat hati. Bukan Bapak Ibu tangan dan kaki yang najis, tapi hati yang najis. Satu cerita lagi, nanti kita ke Samaria. Kita akan bertemu dengan sumur air Yakub dan minum air. Sumur Yakub sampai sekarang masih ada airnya.